Oke, baik ya. Selamat berjumpa kembali. Kita di kuliah ya, kuliah data mining untuk kelas di hari Senin ya, 28 April 2025. Ya. Kita itu akan membahas ya salah satu teknik pada data mining yang di awal atau kita mengenal dia dengan nama teknik asosiasi atau metode asosiasi. Nah, kesempatan ini kita akan lihat ya bagaimana teknik ini berjalan ya, apa saja yang mendasari ya, motivasinya apa, latar belakang di balik munculnya metode ini, kemudian bagaimana algoritmanya, apa saja algoritma yang ada di dalam ya, kita akan coba lihat. Jadi referensi yang kita acu itu adalah buku teks ya dari Jiwei Han, kemudian Kamber dan Jian Pei. Ini di salah satu chapternya itu membahas tentang teknik asosiasi ini ya. Namun sebelum membahas teknik asosiasi ini, kita lihat di salah satu babnya juga itu ada subjudul, yakni frequent atau mining frequent pattern ya, association and correlation ya, basic concept and method. Jadi di sini kita akan lihat bagaimana konsep dasar ya, konsep dan metode dasar daripada teknik ini. Presentasinya terlihat ya. Oke, mari kita lihat. Ya. Kita lihat dari basic konsep dulu. Jadi konsep dasar ya, apa, mari kita lihat bersama. Jadi sebelum lebih jauh mempelajari mengenai teknik ini ya, buku ini menyarankan kepada kita untuk ya terlebih dahulu sama-sama menyepakati beberapa definisi ya yang akan sering dipakai ketika kita membahas tentang teknik asosiasi. Yang pertama itu tentang frequent pattern ya. Jadi apa itu frequent pattern? Di sini jelaskan bahwa a pattern atau sebuah pola bisa berbentuk sekumpulan item, bisa berbentuk subsequence, bisa berbentuk substructures dan lain sebagainya, yang dia itu frequently atau sering muncul dalam sebuah data set. Nah, definisi sering muncul itu apa dan bagaimana mendefinisikan frequently itu? Nah, itu akan kita lihat di bagian-bagian berikut ya. Jadi itu dulu di awal. Jadi ada yang disebut sebagai frequent pattern ya. Ingat, ada namanya frequent pattern ketika kita bicara tentang asosiasi, teknik asosiasi atau yang lain ya. Dalam sebuah kasus data mining ada istilah namanya frequent pattern ya, sebagaimana saya sudah sampaikan tadi. Nah, frequent pattern ini itu pertama kali dikenalkan begitu oleh Ngrawal, Imelinsky dan Swami di tahun 1993 pada konteks frequent item set dan association rule mining ya. Bisa teman-teman coba cari ya, itu makalah daripada Ngrawal dan kawan-kawan yang membahas tentang
frequent pattern ini di awal, ya. Nah, apa motivasinya, ya, apa dibalik ditemukannya atau diajukannya frequent pattern ini? Di sini dia katakan bahwa motivasinya adalah finding inherent regulation in data, regularisasi, ya. Apa itu? Mari kita lihat misalnya, ya. Di sini dikatakan yang pertama, produk apa ya yang ya sering dibeli bersamaan. Ya, di sini dikasih contoh kasus. Apakah ya bir dan diapers atau pampers itu dibeli bersamaan? Nah, ini pertanyaan yang akan terjawab ketika kita melakukan analisa terhadap belanjaan, ya, atau penjualan. Nah, bagaimana itu dilakukan? Nah, nanti kita akan lihat di beberapa contoh. Yang kedua adalah apa yang sering dibeli orang atau yang dibeli setelah membeli barang utama. Misalnya kita beli PC, ya, setelah beli PC barang apa lagi yang biasa kita beli, atau di sini disebut sebagai subsequent purchase, ya, barang yang dibeli atau barang turunan, kira-kira begitu, ya, barang yang dibeli setelah kita membeli barang yang utama. Nah, misalnya kalau Anda pergi membeli PC atau laptop, maka setelah Anda membeli PC atau laptop tadi, barang apa yang Anda beli selanjutnya lagi, ya, itu kira-kira motivasinya. Yang selanjutnya di sini katakan DNA apa yang sensitif untuk new drug, dan juga apakah ya kita bisa secara otomatis mengklasifikasi sebuah dokumen web. Nah, itu dia beberapa motivasi awal yang ya, akhirnya frequent pattern ini menjadi menarik atau menjadi hal yang kemudian dipakai untuk beberapa analisa data. Nah, aplikasinya sendiri daripada frequent pattern ini kita bisa lihat di sini disajikan dipakai di ada yang disebut sebagai basket data analysis, cross marketing, ya, katalog design, ya, sell campaign analysis, jadi analisis penjualan begitu, kampanye penjualan, juga sebagai analisis weblog, ya, juga ada analisis DNA sequence untuk teman-teman di biologi atau di ilmu kesehatan, ilmu kedokteran, itu menggunakan frequent pattern ini untuk melakukan analisa terhadap DNA sequence, ya, atau yang disebut sebagai apa, rantai DNA itu, ya, itu kira-kira. Nah, mengapa begitu penting ini frequent pattern, ya? Di sini dikatakan atau di referensi kita dikatakan itu, ya, bahwa frequent pattern ini itu menjadi fondasi, ya, untuk ya tugas-tugas data mining yang sangat esensial. Misalnya untuk teknik asosiasi, teknik korelasi, maupun teknik analisis kausalitas itu menggunakan frequent pattern ini. Juga untuk sekuensial, ya, untuk subgraph, untuk pola struktural, ya, untuk analisis pola di spasio-temporal, untuk multimedia, untuk time series, untuk stream data, itu menggunakan frequent pattern ini. Juga untuk tugas data mining klasifikasi, untuk tugas data mining lainnya, misalnya cluster analisis, ya, dan juga di data warehousing, ya,
nanti di beberapa kesempatan kita akan juga membahas bagaimana data warehouse ini menjadi penting juga untuk kita bahas di teknik asosiasi atau di teknik data mining secara keseluruhan. Karena kalau Anda lihat di bab pertama, kita kembali ke bab pertama tentang data mining, itu kan diberitahu ke kita bahwa tahapan data mining salah satunya adalah pembuatan data warehouse. Jadi data-data yang berasal dari berbagai sumber nanti disatukan, diintegrasikan menjadi sebuah data warehouse sebelum nanti akhirnya data warehouse ini mensupport bagaimana metode atau algoritma tertentu dijalankan, ya. Jadi teknik data mining itu berjalan di atas sebuah warehouse data, ya. Karena bisa jadi ketika kita melakukan data mining itu pada saat pre-processing data kita berasal dari sumber, ya. Karena sumber berbeda, bisa saja secara struktur data itu juga berbeda. Oleh karena itu perlu disatukan. Teknik penyatuan yang umum digunakan adalah teknik warehousing data ini, ya. Sampai di sini ada pertanyaan dulu? Silakan. Nyalakan kamera dan audionya. Untuk memulai beberapa pertanyaan kita diskusi dulu di awal. Jadi itu tadi kita sudah lihat bahwa sebelum kita membahas tentang teknik asosiasi, lebih dulu buku ini menyarankan kepada kita untuk melihat dulu beberapa istilah penting. Salah satunya adalah frequent pattern. Nah, juga dijelaskan frequent pattern ini kenapa penting, karena menjadi fondasi awal bagaimana teknik-teknik data mining itu diterapkan. Kita sudah lihat tadi juga dia frequent pattern ini, ya, disampaikan kepada kita dia, ya, tugas-tugas data mining, ya, klasifikasi, clustering maupun asosiasi itu menggunakan frequent pattern ini sebagai fondasi awalnya dia untuk melakukan tugasnya. Kira-kira seperti itu. Ada pertanyaan? Silakan. Halo.